Balik lagi di Tanya Bintang Tamu. Gokil. Sekarang sedang bersama stand up komedian asal mana sih Mas? Sidoarjo. Ya. Asal Sidoarjo. Buat teman-teman mungkin udah tidak asing lagi melihat Mas Egik MK di sini. Karena sedikit review ya Mas. Koreksi kalau saya salah ya. Siap. Mas Egik ini pernah bikin satu video sampai videonya ini muncul di permukaan di dunia Instagraman, di dunia YouTube. Masuk 9gag pernah nggak sih? Pernah ya? Pernah. Dapat hadiah $100. Dapat hadiah $100 setara dengan 1 juta. Waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Mas Egik MK. Mas, Iya. pertama kali. Bentar Mas, ngerokok boleh kan? Boleh. Sok. Pertama kali memulai stand up comedy itu tahun berapa? Stand up comedy. Iya, stand up comedy. Gabung komunitas itu 2014. 2014. Suci 5. Suci 5. Gabung Suci 5 2014. Itu gabung komunitas Sidoarjo tuh ya. Terus habis itu? Habis itu ikut audisi kan. Gabung komunitas kan pengen banget muncul di TV ya kan. Betul, ya, salah satunya kan ikut audisi. Iya, betul. Waktu itu belum terbekali yang namanya teknik-teknik stand up, nyoba nekat. Modal nekat. Ya. Waktu itu ikut audisi dulu tapi belum gabung. Belum gabung komunitas Darjo, ikut audisi dan itulah di-cut langsung. Terus 2004 setelah Suci ikut komunitas 2014 itu. Oke. Nah, di situ mulai tahu teknik-teknik stand up, premis, set up, punchline gitu, callback gitu. Oke. Tahu. Oh. Terus nyoba audisi Suci 6. Suci 6. Nggak lolos. Nggak lolos. Tapi waktu itu udah dapat prestasi. Apa? Juara 2 stand up bahasa Jawa. Juara 2 Timur, stand up bahasa Jawa Timur. se-Jawa Timur. Ya, terus ada modal rek pede kan ya ikut audisi Suci 7. 6. Oh, 6 Ya. yang gagal itu. Terus nggak lolos. Terus nyoba. Nah, terus ada Indosiar ngadain kompetisi Suca. Nah, Suca 2 audisi alhamdulillah lolos. Suca 2 tuh siapa ya? Si Aci ya? Aci. Iya kan? Aci kan? Aci juaranya. Arafa. Mas Egi? Wawan Cikuk aku. Mas Egi berapa besar? 16 besar. Besar banget berarti ya. Ya. Terus. Itu pertama kali masuk TV berarti Mas Egi. Masuk TV ya. Berkomunitas dari 2014 masuk Suca 2 tahun 2016. Butuh 2 tahun untuk masuk Suca. Terus. Nah, di situ kompetisi kan ya. Nah, setelah kompetisi kan hidup sendiri-sendiri. Iya, betul. Nggak mungkin kan jaga berharap sama pihak Indosiar, nah kan. Betul. Nah, pulang itu ibarat pulang dari umroh. Disambut sama warga. Jadi kan soalnya di kampung kan cuma aku satu-satunya yang pernah masuk TV nasional. Penyanyi dangdut nggak ada? Nggak ada. Mas Egik doang? Sebenarnya ada satu kota, Permatasari. Ya. Tapi itu kan semua udah legend banget. Iya, jauh. Yang di desaku itu loh. Oke. Terus. Jadi datang langsung disambut. Ya kan. Terus awalnya orang jalan depan rumah kan sebelum masuk TV kan lewat pulang dari TV, siapapun yang lewat depan rumah, aku nongkrong di teras, berhenti Pak. Ngapain? Salaman. Orang tua, orang muda, iya, aparat desa lewat depan rumah berhenti dan salaman. Gimana Mas Egi? Iya, kayak kiai. Kiai komedi anjay. Terus. Ya, jadi ya itu kan dilihat orang kan kalau setelah setelah keluar dari TV anggapannya kan duitnya banyak. Betul. Ya kan? Iya, betul. Duitnya banyak terus
seneng ketemu artis-artis, nggak gitu bos. Betul, 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 betul. Anda tidak tahu duit TV cairnya kapan Nah, itu dia. dan dapatnya berapa. Bahkan setuju nggak lebih besar apa sih off air kan dibanding online kan? Nah, cap-capan luar. Iya, lebih besar off air dibanding on air kalau misalkan kita stand up comedian. Terus Ya. anggapan orang, oh Mas Egi banyak uang nih, Iya. gaul sama artis nih gitu. Terus Nah itu nggak pernah keluar. Ya takutnya kan kalau keluar rumah, keluar tetangga desa aja ditanya-tanya, Iya, ya kan iya. dikiranya kaya Iya, gitu kan betul. ya. Terus nggak keluar akhirnya daripada kelihatan nganggur gelondang-gelandung di rumah, bikin konten, Oke. bikin video bikin video. biar kelihatan kerja gitu. Iya. Orang anggapannya kan, oh ini pasti disuruh TV Iya, gitu kan, ya. benar-benar. Oh, program nih dapat Iya. program gitu ya. Iya, iya. Tapi waktu itu sih ya istri kan lagi kerja, jadi kan ada pendapatan buat keluarga dari istri. Oke. Ya, biar aku nggak kelihatan nganggur ya bikin video, konten gitu. Oke. Oke, terus. Terus nah dan tanya-tanya akhirnya nekat aku. Dari situ karena dianggap jadi artis langsung aku tak niatin terjun ke dunia entertain. Itu langsung nyebur, nggak setengah-setengah, langsung aku merantau ke Jakarta 2017 itu. 2017 Iya. ngerantau ke Jakarta. Berarti kan 2016 usia 2. Sejak dua Usia 2 2017 langsung ke Jakarta. Jakarta. Di mana pertama kali menetap di Jakarta waktu itu? Waktu itu Jakarta di Bang Danet. Oh, Komtung Di TV. Komtung. Ada apa namanya? Waktu sebelumnya sih Bang Danet tuh ngabarin kalau ke Jakarta tinggal di Komtung aja. Iya. Jadi ada namanya tempat tinggal lah. Oke. Ya, waktu itu kan Komtung teman-teman komik kan sering nginep di situ. Betul, apalagi yang dari luar daerah. Ya, makasih banyak Mas Danet, weh mantap. Terus dari situ akhirnya kan itu kangen-kangen keluarga kan ya, pulang. Akhirnya balik dari rumah balik lagi ke Jakarta. Itu terus Muslim nawarin, kalau kamu ke Jakarta kos di sini. Oke. Nah, terus dari situ Muslim ngajak ke sana jadi kenal banyak teman-teman komika Jakarta. Ya gara-gara ikut Muslim sana sini kan nggak tahu saya daerah sini. Tretan Muslim maksudnya ya. Tretan Muslim itu. Kenapa bisa kenal sama Tretan Muslim Mas Egi? Emang satu ini Tretan apa? Muslim kan komunitas Surabaya. Oh, dekat Iya. sama Sidoarjo. Ya dulu sih cuma kenal aja, cuma nggak begitu akrab. Iya, Nah, iya. waktu di Jakarta, terus disuruh ke kosannya itu, Sandang, suruh kos sebelahnya, situ. Iya. Nah, awal ini kan stand up Suca nih berarti Mas Egi. Sekarang jadi ikut kompetisi Suci. Nah, sebelumnya Mas Egi adalah konten kreator yang tadi dibilang tuh. Karena anggapan masyarakat di kampungnya Biar pernah masuk TV, banyak duit, gaul sama artis, tapi kan pada realitanya bahwa ya Indosiar kita mah kita gitu kan. Nah, akhirnya untuk mengisi stigma masyarakat tentang hingar-bingar dunia Jakarta, akhirnya Mas Egi bikin konten. Masih ingat nggak konten pertama kali apa? Konten pertama kali sih lupa ya, waktu itu tak rekam sendiri. Ya taruh HP gini sendiri, wes gaya-gaya sendiri, acting sendiri gitu-gitu. Oke. Komedi sampah waktu itu. Tapi lucu juga sih kalau dilihat-lihat sekarang. Aduh, kok bisa bikin video kayak gini? Udah gitu dilempar ke Instagram. Bukan Mas, dilempar tak buang ke YouTube. Oh, di YouTube dulu pertama. Instagram dulu. Instagram dulu kan? Instagram. Iya. Terus sudah punya channel, cuma nggak ada videonya. Si Instagram itu? Iya. Oke, si YouTube. Oke. Cuma buat komen-komen aja kan. Oke, betul. Nah, di sini nggak ada videonya, akhirnya dari video IG itu tak lempar ke YouTube. Gitu. Nah, ada satu video yang mengudara, yang sempat viral. Masih ingat nggak kontennya apa? Yang sempat masuk Ngek juga tuh. Ngek Alarm Aqua.
Alarm. Oh, itu tuh. Iya motor itu. Itu kan rumit banget, Mas, persiapannya. 3 hari tuh, Mas. 3 hari syutingnya. Bikinnya Oh, bikinnya 3 hari. Bikinnya 3 hari. Itu ya waktu Suca 2 itu. Itu apa? Alat-alatnya aja nyari di asrama Suca. Asrama di Suca. situ, nyari batang-batang. Apa? Sumpit mie. Sumpit mie. Itu kan bentuknya kan udah kayak pensil gitu, diserut ya. Terus itu bisa dimainin. Dari nyari-nyari di asrama Suca itu. Waktu itu Suca 3. Oke. Nah, di situ terus botol aqua ya minta sebelah nyari-nyari, tahu juga bekas-bekas air minum. Nah di situ bikin, jadi tidur itu sambil mikirin ini nanti diapakan ya, ini nanti gimana, sambil ngeliatin proyek besar saya itu. Kan itu di kamar kan ya, di kamar sambil ngeliatin ini nanti diginiin. Nah, ngantuk tidur, bangun tidur lanjut nggak cuci muka, nggak ngapa-ngapain, terus lanjut bikin. Setelah 3 hari selesai, nah itu Arif Alfiansa kan udah ngekos di sebelahku. Itu yang tak suruh ngerekam. Nah itu sempat kalau nggak salah 4 kali take. 4 kali take? Iya. Gagal. Nanti gagal itu banjir kamar itu. Gila, keringin dulu ya kan? Keringin. Lagi. Terus. Nah, terus akhirnya ya 4 kali itu coba. Setelah kelima berhasil. Kayaknya oke nih gitu. Keempatnya, Mas. Oh, keempatnya berarti berhasil. 3 kali gagal, 4 kali keempat berhasil. Dilemparlah ke Instagram. Ngira nggak bakal nyangka nggak kira-kira antusiasnya sebesar itu sampai dilirik oleh Nengek gitu. Nggak ngira sih. Nggak nyangka. Waktu itu rame di Twitter dulu. Di Twitter. Berapa sih yang nonton tuh di Twitter? Juta ada? Nggak sampai sih. Banyak yang nge-tag Nengek waktu itu. Terus tiba-tiba direpost sama IG-nya Nengek. Aku di-tag. Nah, di situ baru rame itu. Terus TV juga sering nayangin. Oh gitu. On the spot kayak anu. Tapi nggak dibayar. Enggak kan ya? Emang enggak ya, Mas? Enggak kan. Cuma dikasih kredit aja. Iya. Nah, setahu saya kan konten dari Komika yang pernah masuk NG itu selain Mas Egi, Babe. Ya, sama Dani Aditya. Yang mana teh Dani? Yang mana sih, Mas? Yang kursi roda itu ya? Iya, kursi roda itu kayaknya. Pernah kok. Dani, Babe, aku. Oh, emang kalau masuk NG itu dapat itu ya, dapat dolaran ya? Waktu itu aku ya beruntung sih waktu itu pas NG itu ngadain kompetisi. Oh, kebetulan lagi kompetisi. Jadi ada kayak adanya nyponsori gitu. Dalam minggu itu video yang paling view-nya yang paling banyak di minggu itu dapat hadiah $100. Nah, kebetulan waktu itu videoku paling banyak ditonton. Terus setelah akhir tahun, nah itu dilombakan lagi, Mas. Ya kan? Dilombakan lagi. Nah, itu hadiahnya kalau nggak salah $1.000. $1.000 itu berapa M itu kira-kira? Tapi kalah ya? Kalah, nggak menang. Tapi nggak berharap sih, soalnya kan saingannya dari luar negeri, dari beberapa negara kan. Kayaknya ini si Zeking juga belum tentu menang. Ya Mas ya. Ya memang kriteria NG kan kadang-kadang standarnya udah tinggi gitu. Sebuah pencapaian juga salah satu konten dari Mas Egik bisa tampil di sana. Iya, go internasional. Nah, sejak saat itu banyak sekali akun-akun internasional itu ngambil videoku tanpa izin. Izin. Kalau dari luar negeri itu izin, Mas. Oh, malah beradab ya dibanding kita. Jadi aku harus copy paste di Google Translate. Oke. Kan via DM itu. Iya. Maksud izin apakah ini bisa nanti saya cantumkan kreditnya gitu. Indonesia, waduh, asal ngambil dan dikasih watermark. Memang itulah pentingnya pendidikan. Kenapa orang nyekolahin anaknya ke luar negeri bukan semata-mata sok kaya gitu. Memang hasilnya terlihat dari perizinan aja udah jelas tuh luar negeri mah prosedurnya gitu.
Tapi ada sih Indonesia beberapa yang sebelum nge-repost itu izin dulu. Iya. Saya juga agak bingung sih Mas sama konsep itu, sama konsep repost. Apakah kalau misalkan tidak ada respon dapat izin atau enggaknya tetap kita boleh? Apa gimana? Kalau saya pribadi Mas ya, selama dia nyantumin kreditnya Aman-aman aja. aman-aman aja. Oh. Saya paling jengkel itu yang udah nyomot video orang terus dikasih watermark sendiri itu loh. Aduh, itu maksudnya gimana? Di tag juga enggak. Ya. Aduh. Iya. Nah, terus setelah video 9gag itu makin semangat Mas Egi bikin konten YouTube. Kalau nggak salah YouTube-nya Egi MK. EMKA. Egi EMKA. EMKA. MK tuh dari mana sih Mas? MK itu Mahkamah Konstitusi apa? nama asli sebenarnya. Oh MK. Bukan singkatan. M sama K. Iya, bukan. Muhammad Khotib. Iya M sama K kan? Muhammad Khotib. Egi M Khotib. Dulu di perkenalan di Suca kan nama saya Egi MK. Nah, teman-teman biasa manggil Egi. Kondektur bis biasa manggil kosong. Kosong tengah kosong. Oh. Iya. Nah, dari gabung komunitas Sidoarjo masuk Suca 2016, terus bikin konten sampai masuk 9gag. Habis itu barulah masuk Suci 9. Suci 9. Sebelumnya pernah ngetes Suci juga selain 6. 78 enggak? Enggak. Kenapa keputusan? Soalnya saya fokus ke YouTube dan saya ngasih kesempatan buat yang belum. Nah, gitu kan Mas niatnya. Guys, Bapak sing biarin yang belum yang pingin yang muda lah. Iya. Yang pingin ngejar cita-citanya. Ikut audisi gitu. Terus nah, Suci 9 kok tertarik gitu. Udah tidak ada lagi tuh pemikiran mulia yang penting mau masuk deh gitu. Ikut audisi virtual kan waktu itu. Virtual. Nah, apa motivasi Mas Egi? Saya tuh selalu nanya sama Arif Brata juga nanya, sama Rin juga nanya. Apa sih yang bikin kalian semua bisa ikut kompetisi 2 kali? Karena kalau saya pribadi saya udah nggak bisa Mas. Terakhir Maharaja Lawak udah tuh. Udah dari situ tuh udah kayak capek lah berkompetisi terus, udah saatnya ini gitu. Mas Egi itu apa motivasinya? Soalnya Mas, banyak yang nggak tahu kalau saya ini basicnya dulu sebelum jadi YouTuber itu komika. Orang nggak ngerti kalau saya ini komika. Oke. Di komen-komen aja nggak ada yang tahu. Oke. Ikut stand up dong Mas, ikut stand up gitu. Malah nyaranin. Iya. Komen-komen IG juga. Mas Egi pernah masuk Suca 2. terus lebih terkenalnya itu YouTuber. Di komikanya nggak bakalan. Awal-awal saya bikin konten juga kan dasarannya ilmunya dari stand up. Betul. Makanya Mas Egi masuk Suci 9 membuktikan bahwa saya juga bisa stand up loh. Selain YouTuber, niat mulianya ya kan. Tapi kan kita tidak tahu niat terselubungnya. Apa sebenarnya yang memotivasi? Yang memotivasi itu selain apa? Pengakuan bahwa Mas Egi itu stand up juga. Motivasi ikut ke sini. Ikut Suci 9. Menghibur masyarakat, tapi ya tadi kan sebelumnya kan pernah dikasih formulir motivasi ikut ke Suci ya. Memperdalam ilmu stand up sambil menghibur masyarakat dan netizen. Berarti Mas Egi sudah tidak bekerja selain stand up? Enggak. Sama berarti. Fokus di YouTuber sama stand up. Stand up 2. Sebenarnya sih kalau sebenarnya kemarin tuh jarang bikin materi aku Mas. Kalau nggak ada job, kalau ada job baru semangat bikin. Soalnya kan ada beberapa yang tahu kalau saya stand up terus ngasih job gitu, ngisi di pensi ini gitu. Suruh ngisi, jadi seminggu sebelumnya tuh udah nyicil materi. Tapi Mas Egi tahu nggak ketika masuk Suci 1X atau Suci 9 resikonya bakal seperti ini nih di kondisi pandemi kayak sekarang? Nggak ngerti.
Soalnya kan saya pikir 2021 udah normal gitu. Mungkin ada beberapa penonton lah. Ya. Dan ternyata cuma 3 juri dan kru TV. Tidak ada penonton sama sekali ya. Tidak ada penonton sama sekali. Jadi ibarat Peserta pun dibatasi di dalam studio. oh gitu. Nggak boleh bergerombol. Oh. Iya, Tapi semua ada di situ. ada. Tapi mencar gitu, jangan menggerombol. Nah, apa sih Mas Dedi, Mas Dedi, Mas Egi sensasinya tampil tanpa penonton di apa Suci sekarang tuh? Yes, tantangan tersendiri, Mas. Soalnya kan biasanya stand up kan menghibur penonton, bikin ketawa penonton gitu kan. Nah, sekarang menghibur juri. Bikin ketawa kameramen, ya kan? Lebih sulit ya Mas ya? Ya, tantangan lah, Mas. Tantangan ya. Semuanya kan harus dilewati gitu. Benar. Tapi memang kalau saya lihat Suci sekarang tuh udah kayak audisi aja terus sampai final ya kan? Kayak modal audisi aja sampai final, hanya juri. Bahkan audisi Suci pun ada penontonnya waktu itu. Ada. Iya, Mas Egi. Jadi masuk ke sini tuh baru kok gini sih gitu. Yes, 50-50 lah di antara nanti ada penonton apa enggak. Saya pikirnya kan ada penonton cuma beberapa gitu. Dan ternyata ya benar ada penonton, cuma kru itu. Nah, sebenarnya ada penonton Mas. Iya, cuma kru pegang kamera. Iya. Di TV ada yang lain nonton. Nah, Mas Egi harapannya apa nih masuk Suci 9? Apa pengen target juara kah? Pengen target Enggak apa? Enggak target juara, Mas. Pokoknya saya pengen memberikan yang terbaik aja lah. setiap minggunya? Pokoknya tampil baik. Juara bonus lah bagiku. Iya, benar. Makanya ya itu tadi loh. Pengen ngasih tahu kalau saya ini stand up komedian. Jadi buat teman-teman yang nanya di kolom komentar YouTube Mas Egi, stand up dong Mas. Mas Egi sudah masuk 2, Suca 2, Suci 9. Tuh, kurang stand up apa lagi? Suci 9 sekarang. Tapi tantangan terbesarnya selain virtual tuh apa Mas? Kayak saingan kah atau komentar juri kah? Saingan sama peserta. Iya, apa sih tantangan lainnya selain harus virtual gitu, selain tanpa penonton? Tantangannya ya sih Apa temanya susah kah season sekarang atau sementara ini sih masih bisu kan satu. masih aman-aman aja, masih UMI, masih global, masih apa sih general, lama kelamaan mulai mengerucut. Tapi soalnya sekarang kan materi masih ada celengan kan ya yang nggak tahu sampai kapan besok kan. Soalnya kalau masih awal-awal gini materi masih ada lah. Betul. Emang yang terpenting sih itu, saya selalu nanya ke teman-teman semua, peluru kalian ada seberapa banyak? Karena Suci kan bukan masalah siapa yang paling pecah, tapi siapa yang paling aman setiap minggunya sampai ke final. Benar. Tidak jelek, ya lucu alhamdulillah, tapi tidak terlalu jelek juga jangan gitu. Ada lagi nggak yang mau di-share Mas Egi? YouTube ya. Nah, jadi kan masuk aja yuk. secara nggak langsung, soalnya di rumah kan bikin kontennya itu sering rame-rame sama teman ya. Saya namakan dengan pasukan sampel itu kan. udah go internasional, soalnya penonton itu kan TKI yang rindu dengan kampung halaman gitu kan ya. Jadi rata-rata saya bikin konten sama teman-teman dan dia juga antusias lah kalau bikin video-video dulu yang dia cuma pengangguran yang belum kerja, maksudnya yang lagi nyari kerja, bikin konten seneng. Dan sekarang juga beberapa yang sudah memulai dengan bikin karya sendiri. Alhamdulillah. Iya. Dan ya karena udah pede di depan kamera gitu loh Mas. Betul. Dan udah tak bilangin pokoknya bikin aja. Nanti pasti ada yang suka dengan karya kamu. Soalnya beberapa video tuh pasti ada haternya kan Mas. Betul. Semua video, bahkan video ngaji pun, video pasti ada dislike-nya. Betul. Ya kan? Setuju. Makanya bikin aja, pasti ada orang yang akan suka dengan karya-karya kita. Betul. Setuju sih. Iya.
Enggak ada special show Mas Egi. Rencananya mas. Rencananya habis suci. Rencananya ini. Rencananya habis Udah suci. tak kadang-kadang. Oke, rencananya mau di Sidoarjo. Apa motor? Kurang ngerti sih. Pokoknya aku Bikin. pengen. Kita doakanlah semoga nanti habis selesai suci Mas Egi bikin special show karena ini lanjutan dari yang tadi. Pembuktian stand up komedian selain masuk suci adalah bikin spesial 1 jam. Ibarat musisi itu adalah album. Oh iya benar mas. Iya. Pengen banget sebenarnya. Mudah-mudahan lah Mas Egi bisa bikin spesial. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Egi MK dan Instagramnya juga nanti dicantumin. Semangat terus Mas di Suci 9. Siap, makasih banyak. Semoga selalu tampil maksimal. Makasih banyak kakak. Semoga tampil maksimal, setiap minggunya semakin aman dan apa yang diharapkan bisa terwujud. Amin. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.